sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali masuk dalam renungan kita. Kita memuji Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikhmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikhmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat yang bersembunyi di gua, keluk batu, kulit batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran."
Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikhmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Jeboim arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, dan aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikhmas. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema renungan kita hari ini, jangan panik, bersabarlah. Pasal 13 ini mengisahkan kepada kita antara pertempuran orang Israel dengan orang Filistin. Dan di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10 kita boleh lihat di sana bagaimana keadaan orang Israel dalam menghadapi pertempuran ini. Mereka merasa terdesak, mereka merasa panik. Mereka juga bukan hanya merasa panik dan terdesak, malah sebagian dari mereka melarikan diri dari kelompok masing-masing. Mereka takut dengan musuh yang akan menyerang mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya ketika mereka terdesak, raja mereka juga merasa panik dan terdesak, yaitu Saul yang telah diangkat menjadi raja di tengah-tengah orang Israel sudah 2 tahun. Firman Tuhan telah didengarnya dari Samuel bahwa Samuel akan datang pada waktu yang telah ditetapkan. Tetapi ketika dia melihat keadaan ini tidak memungkinkan, ketika dia merasa terdesak, dia mengambil inisiatif mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukannya. Hanya dilakukan oleh Samuel yang telah ditahbiskan menjadi imam di tengah-tengah orang Israel. Tetapi karena desakan, karena kepanikan, dia tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan di ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Engkau telah melakukan kelalaian yang besar. Engkau telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau terlalu panik. Engkau tidak sabar.
Sedianya Allah mengokohkan kerajaan-Mu, tapi lihatlah, kerajaan itu akan beralih daripadamu dan keturunanmu karena ketidaktaatanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, desakan ini membuat orang Israel, bahkan Saul, tidak menaati perintah Tuhan. Kelalaiannya ini membuat dia ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang kita boleh membacakan pasal yang ke-13 ini, secara manusia memang mereka terdesak, mereka terhimpit oleh musuh, tetapi mereka lupa satu hal. Mereka lupa melihat Tuhan. Mereka lupa pertolongan ajaib dari Tuhan. Mereka hanya mengedepankan kedagingan, mengedepankan ketakutan mereka, sehingga akhirnya mereka tidak merasa damai. Mereka hanya khawatir dan khawatir, sehingga mereka tidak mendapatkan kedamaian, tidak bersabar dengan janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu ini akan menjadi pelajaran bagi setiap kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan di depan mata kita, mau sekalipun tantangan itu sudah sangat terlalu dekat kepada kita, tapi ingat satu hal, jangan panik, bersabarlah, tetap berdoa dan andalkan Tuhan. Bapak Ibu, Saul ketika dia melalaikan perintah Tuhan, dia ditolak oleh Tuhan, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saya rindu kepada kita ambil dalam diri kita, jangan terlalu panik menghadapi apapun. Saya tahu keadaan orang Israel pada hari itu, saya tahu bagaimana desakan hati mereka dan kepanikan mereka. Tetapi ketika mereka tidak melihat Tuhan, mereka hanya berputar-putar pada kepanikan dan ketakutan mereka. Karena itu Bapak Ibu, sebagai refleksi kepada kita dalam segala sesuatunya, miliki hati yang tenang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak ceroboh seperti Saul dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tetap ikuti arahan Tuhan sekalipun keadaan memaksamu melanggarnya. Sekalipun keadaan memaksa kita melanggar perintah Tuhan, tetaplah tenang. Tetaplah ikuti arahan Tuhan. Karena Allah tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau Saul tadi bersabar sedikit lagi aja, dia tidak ditolak oleh Tuhan. Perhatikan, setelah dia selesai mempersembahkan korban bakaran, di saat itu juga Samuel tiba di tempat itu. Pertolongan Tuhan terlambat? Tidak. Sudah maju dalam peperangan dari pihak musuh, sudah maju? Tidak. Dia hanya kurang sabar. Dia hanya panik saja. Dia tidak tahu bahwa yang mengendalikan kehidupan adalah Tuhan. Yang mengendalikan kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan. Saya rindu seluruh sidang jemaat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang taat. Kita menjadi orang-orang yang sabar menantikan pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Jangan panik, bersabarlah. Karena pertolongan Tuhan itu ajaib dan bisa saja kita tidak sangka-sangka, karena Dia Allah yang punya banyak cara untuk membuka jalan keluar bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih, tolong kami, berikan kami hati yang mau sabar, yang mau taat, dan tidak panik dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan pimpin kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh melihat dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.